Saya akan mulai presentasi saya dalam 3, 2, 1. Go Happy, Heart Failure Monitoring and Detection is a smartwatch and smartphone-based application. Welcome. You happy? Be happy. Ready for your better life? Go Happy. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmadini Hendri dengan NIM akhir 051 dari jurusan Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Menurut WHO, penyakit arteri koroner merupakan penyakit mematikan dan pembunuh nomor 1 di dunia. CAD atau Coronary Artery Disease menghambat aliran darah dan seiring berjalannya waktu, otot jantung akan melemah, sehingga menyebabkan heart failure atau HF, jantung tidak mampu memompa dengan semestinya. Gagal jantung atau heart failure berarti jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik, yang biasanya terjadi karena jantung menjadi terlalu lemah atau kaku. Berbagai kondisi seperti riwayat serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit dari arteri koroner dapat mencegah jantung dari efisien memompa darah ke seluruh tubuh. 35% pasien terdiagnosis heart failure dapat bertahan hingga 10 tahun. Kemudian muncul pertanyaan, apakah heart failure atau gagal jantung itu dapat disembuhkan? Sayangnya, heart failure itu bersifat serius dan umumnya tidak bisa disembuhkan, namun dapat diperbaiki dengan cara operasi. Untungnya, heart failure sendiri dapat dikontrol dengan cara melakukan maintaining good health. Di sini saya akan menampilkan terkait risiko gagal jantung. Untuk risiko gagal jantung sendiri itu terdapat pada stage A dan stage B, kemudian untuk gagal jantung atau heart failure sendiri terdapat pada stage C dan stage B. Adapun yang menyebabkan seseorang terkena gagal jantung atau risiko yang dapat menyebabkan seseorang terkena gagal jantung, contohnya adalah hipertensi, kemudian diabetes dan juga obesitas. Seperti yang bisa dilihat bahwa setiap stage dari gagal jantung itu memerlukan terapi goals yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, di sini saya akan melakukan intervensi dengan cara diagnosis dan juga monitoring agar terapi goals itu dapat dicapai. Yang pertama, saya akan melakukan diagnosis sebelum menentukan terapi goals. Di sini berfungsi untuk menentukan stage mana pasien saat ini. Di sini saya menggunakan artificial intelligence, yaitu random forest, dan mendapatkan akurasi 0,88 atau 88%. Dari diagnosis tersebut nanti akan muncul stage mana pasien saat ini, dan dari berdasarkan analisis stage tersebut, maka akan dibentuk terapi goals yang dibutuhkan oleh pasien. Terapi goals itu akan dibantu dengan cara monitoring menggunakan smartwatch, yang mana untuk heartbeat-nya sendiri itu akan menggunakan PPG yang menggunakan light emitting diode, serta akan dipantau menggunakan aplikasi smartphone. Adapun untuk parameter atau atribut yang digunakan, yang pertama adalah umur dalam satuan tahun, kemudian jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, lokasi nyeri dada, keadaan setelah istirahat, apakah setelah istirahat pasien sudah lega atau tidak lega, kemudian apakah pasien atau orang yang mengisi form diagnosis itu merokok atau tidak. Kemudian jika merokok, berapa jumlah konsumsi rokok per hari, riwayat merokok, riwayat diabetes, kemudian riwayat penyakit arteri koroner pada keluarga, kemudian tekanan darah. Di sini akan masuk ke tahap diagnosis. Let's go. Ini adalah tampilan dari form untuk melakukan diagnosis. Untuk pengisian umur, itu akan diisi dalam satuan tahun. Kemudian jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan, lokasi nyeri dada, berada pada GUI untuk diagnosis. Setelah dilakukan diagnosis, maka akan muncul pemberitaan bahwa pada stage berapa pasien tersebut berada sekarang ini. Di sini dicontohkan bahwa
Pasien tersebut berada pada heart failure stage B. Setelah itu untuk bagian monitoring, itu akan bisa akan terdapat asistif yang membantu pasien untuk meningkatkan uh, yaitu untuk melakukan maintaining good health. Di sini dicontohkan bahwa pasien menargetkan akan melakukan 3.000 langkah setiap harinya, dan aplikasi ini terintegrasi menggunakan smartwatch akan melakukan pencatatan berapa jumlah langkah yang telah dilakukan oleh pengguna. Setelah itu di sini juga akan dilakukan sleep analysis yang dapat melihat skor dari bagaimana riwayat tidur dari orang tersebut, dari pengguna smartwatch tersebut. Juga dapat dilihat berapa durasi tidur serta berapa lama waktu deep sleep pengguna tersebut. Setelah itu di sini terintegrasi bersama smartwatch akan dapat dilakukan pemantauan pada heart rate dan juga blood pressure. Yang mana ini merupakan pemantauan yang sangat diperlukan untuk mengetahui heart failure dari orang tersebut. Ketika menekan tombol ini, maka akan dilakukan pemantauan atau analisis monitoring yang terintegrasi menggunakan smartwatch pengguna. Setelah itu untuk fungsi ketiga yaitu pencarian lokasi terdekat untuk rumah sakit yang terdapat yang ingin dituju oleh pengguna. Di sini pengguna dapat menggunakan fitur Near Me atau juga melakukan pencarian atau search. Setelah itu apabila sudah ditemukan, maka di sini saya mencontohkan untuk Rumah Sakit Universitas Airlangga. Di sini bisa terlihat review dan juga bisa untuk link ke website atau melakukan chat pada Rumah Sakit Universitas Airlangga. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.